kekayaan dan kemewahan adalah dua hal yang paling dicari oleh manusia di bumi ini. Dengan kekayaan dan kemewahan yang melimpah, tentunya hidup kita akan menjadi jauh lebih indah. Pada umumnya manusia akan bekerja keras untuk mendapatkan kekayaan di dunia, agar dapat hidup mewah layaknya para raja yang memiliki segalanya di dalam hidup mereka. Tetapi sebenarnya, siapakah raja terkaya yang ada di dunia ini? Selengkapnya akan kita bahas di Islam Itu Indah hari ini. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Hari ini kalau nggak salah udah masuk 10 Syawal, bener Ustadz ya? 10 Syawal. Masya Allah, alhamdulillah udah 10 hari berlalu nih, luar biasa. Kedua di bulan Ramadan. Allah, Bulan Syawal. di bulan Syawal, luar biasa. Gimana kabarnya, sehat semuanya Bu? Alhamdulillah. Bu tadi ngeliat kan cuplikannya, nonton gak Bu tadi Bu? Ada emas bertumpuk-tumpuk ya Bu ya. Mobil mewah. Pengen gak Bu punya kayak gitu Bu? Enak gak Bu kira-kira? Luar biasa ya Bu ya. Saya pernah numpukin kayak gitu tuh koin-koin. Dikerebutin semut. Soalnya koinnya dari coklat ya dalamnya. Yang kertas dalam coklat ini Masya Allah luar biasa nih. Pasti gak kebayang deh jadi orang paling kaya ya Bu ya. Mau ngapa-ngapain bisa. Mau kemana nih? Mau umroh? Wah tinggal siapin pesawat, terbang. Umroh, wah Masya Allah luar biasa. Senangnya, nikmatnya luar biasa. Kira-kira siapa sih manusia paling kaya di dunia ini Bu? Ada yang tahu Bu siapa? Ada yang tahu? Yang rajin salat duha. Nggak ditanya jawab lagi. Udah tahu ustadznya. Salat sunat sebelum subuh. Yang kaya siapa, Bib? kalau udah nikah. Oh iya, berarti teman kita ada yang belum kaya ada dong. harta, ada segalanya, tapi kalau belum punya istri, miskin. Masya Allah. Miskin juga. Iya sama yang ngomong, ya Allah. Ibu-ibu ketawa belakangnya, no, Masya Allah luar biasa. Nah sekarang nih ya, kita cari tahu dulu nih. Hari ini kita ngebahas tentang tema Raja Terkaya di Dunia. Apa Bu? Raja terkaya di dunia. Ibu kalau kaya mau beli apa Bu? Hah? Apa aja? Kalau saya kaya. Apaan Ustadz? Emas. Beli emas. Nggak Buat? habis-habis. Kok nggak habis-habis? Ya kan emas. Oh gitu, iya benar-benar. Nah sekarang kita pengen tahu nih, ada orang kaya, ada orang miskin. Ini Masya Allah luar biasa ya. Nggak bisa kita lihat nggak bisa kita hindari dan kita bisa ngeliat dalam mata telanjang kita aja bisa kita ngeliat yang mana orang kaya, yang mana orang miskin. Tapi pertanyaannya kenapa sih Allah menjadikan seluruh orang dunia itu nggak kaya aja ya? Biar nggak ada orang manusia yang kesusahan. Kenapa nggak semuanya kaya gitu? Jadi enak gitu Bu ya, nggak ada yang miskin ini Masya Allah. Coba kita minta penjelasannya yang pertama dari guru kita, Ustadz Syamsuddin Nur. Tepuk tangan buat Ustadz Syam, silakan. Terima kasih Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang kaya dan miskin, mari kita mulai dengan membahas satu buah keterangan Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'arij tentang sifat dasar manusia. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu asy-syarru jazu'a, wa idza massahu al-khairu manu'a. Manusia diciptakan yakni sifatnya berkeluh kesah. Diberikan kebaikan, dia akan pelit. Diberikan kesukaran sedikit, maka dia bilang, ya Allah berat banget ujian ini. Maka jikalau ditanya, apa hikmahnya Allah memberikan perbedaan antara yang miskin dan kaya? Yang pertama adalah untuk bersabar ataupun bersyukur. Bagi yang kaya harus bersyukur. Jamaah, Ibu lebih gampang ingat Allah kapan? Pas dapat duit atau pas enggak dapat duit?
Hah, lebih gampang ingat Allah kapan? Saya tanya ibu. Pas lagi sehat atau pas lagi sakit? Pas lagi sakit. Oh gampang banget ingat Allah kan? Lebih gampang ingat Allah kapan? Pas lagi kemudahan atau pas lagi kesusahan bu? Pas lagi kesusahan. Pas lagi susah lebih gampang buat ingat Allah. Ternyata lebih banyak orang lebih mudah untuk bersabar dibandingkan untuk bersyukur. Innal insana khuliqa halu'a. Maka jikalau ditanya apa hikmahnya Allah membedakan yang kaya dan miskin? Sama-sama berbentuk ujian. Apakah yang kaya mampu bersyukur ataupun yang miskin mampu untuk bersabar. Yang kedua, hikmahnya Allah menciptakan yang namanya kemiskinan. Kenapa sih enggak kaya aja semuanya? Ternyata Allah sudah jawab dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara. Seandainya Allah memberikan kekayaan kepada semuanya, labaghaw fil ard. Innallaha yabsutur rizqa li'ibadihi. Seandainya Allah memberikan kecukupan kepada semuanya, labaghaw fil ard. Mereka akan berbuat sesuatu yang melampaui batas di muka bumi ini. Jamaah. Kalau orang kaya ketemu orang kaya nggak ada yang mau kalah tuh. Kayak tadi tuh di videonya kan. Nggak mau kalah, bahkan ada yang menciptakan anting dari tutup botol, saking banyaknya duitnya itu. Wah, Masya Allah. Berapa harganya? Masya Allah. Sampai segitunya ada yang menciptakan sesuatu supaya bisa membuang-buang uangnya. Allah sudah tahu semuanya. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Karena Allah maha tahu siapa yang pantas dan tidak pantas. Kemudian yang ketiga, suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengirimkan surat kepada Abu Musa al-Asy'ari mengatakan bahwasanya disebutkan dalam riwayat, berhati-hatilah engkau terhadap kekayaan. Karena bisa jadi kekayaan itu adalah bentuk istidraj. Ibu tahu istidraj? Istidraj itu adalah ketika orang diberikan kekayaan atau diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala akan tetapi dia tidak pernah ibadah. Maka hikmah Allah memberikan kekayaan dan kemiskinan, Allah hanya ingin tahu bagaimana kadar keimanan kita kepada Allah. Masya Allah. Jadi Allah tuh menciptakan gak semuanya rata, gak Betul. semuanya miskin, gak semuanya kaya. Jadi karena memang Betul. ada alasannya. Tapi harus adil, jangan kita bahas yang kaya aja. Bener. Jangan kita bilang yang kaya semua istidraj, tidak. Tapi yang miskin juga bisa jadi itu adalah hukuman dari Allah. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, kata Allah dalam Al-Qur'an. Bisa jadi apa yang kau dapatkan di dunia ini karena memang Allah sedang menghukummu karena kau kurang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khair, makasih Sama-sama, banyak Mas Ustaz Fadli. Syam atas pengingatannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Mau jadi orang kaya bu? Kok lemes amat ngomongnya, ragu-ragu. Mau jadi orang miskin bu? Enggak, kalau enggak aja cepat katanya, lebih semangat kalau nggak mau jadi orang miskin. Ini tapi katanya nih Bu ya, kalau punya kekayaan, kemewahan itu emang luar biasa banget, anugerah yang Allah berikan buat kita. Bisa mendukung kita buat sedekah ya Bu ya. Mau segala macam, segala sesuatu yang kita mau kita bisa beli. Tapi ternyata Bu, kekayaan itu, kemewahan itu juga bisa melempar kita ke dalam neraka jahanam. Loh, kenapa seperti itu? Apa penyebabnya? Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita yang berikutnya. Ada Ustazah Oki Uma, silakan tepuk tangan dong buat Ustazah Oki. Terima kasih Mas Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita semua mendengar ada beberapa orang yang mengatakan uang itu bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang, betul? Kalau ibu sakit perlu uang untuk biaya ke rumah sakit. Pendidikan anak-anak perlu uang, kehidupan ini perlu uang. Harta itu memang luar biasa, menjadi sebuah kepentingan, sebuah kebutuhan untuk manusia. Dan memang fitrahnya begitu. Zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Memang dijadikan indah pada pandangan manusia apa-apa yang diingini, salah satunya adalah harta-harta. Namun ingat bahwa harta-harta ini bisa menjadi sebuah ujian untuk kita teman-teman sekalian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak-anak harta itu bisa menjadi ujian bagi kita. Ibu kalau misalnya disuruh pilih mau dikasih ujian mana? Ujian kekayaan atau ujian kemiskinan? Ujian kekayaan. Baik kita lihat dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah akan uji kita teman-teman sekalian. Allah akan uji dengan kebaikan, Allah akan uji dengan kesusahan, Allah uji kadang kita dengan kekayaan, Allah uji kita dengan kemiskinan. Ingat nanti di surga yang paling banyak orang-orang miskin Bu. Karena orang-orang kaya itu dihisapnya lama. Jadi pertanyaan saya sekali lagi, Ibu mau diuji dengan kekayaan atau dengan kemiskinan?
Tetap diuji dengan kekayaan. Baik, sekarang kita akan lihat teman-teman sekalian. Apa yang menyebabkan orang-orang pada akhirnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena harta kekayaannya. Bisa jadi, hati-hati. Tadi saya mengatakan harta bisa menjadi ujian, tapi harta juga bisa menjadi sebuah istidraj. Istidraj adalah sebuah jebakan yang Allah berikan kepada manusia-manusia. Allah beri begitu banyak nikmat, Allah beri begitu banyak kebaikan, Allah beri begitu banyak harta, namun dia lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak salat, dia tidak tutup auratnya, dia banyak bermaksiat kepada Allah. Allah terus kasih harta yang banyak, kata Allah terus saja, terus. Sampai akhirnya nanti Allah memberikan balasan yang besar di hari akhir nanti. Kenapa Allah berikan istidraj, jebakan seperti ini kepada orang-orang ini? Karena sudah berkali-kali Allah berikan peringatan demi peringatan bahwa sesungguhnya harta sesungguhnya harusnya dijadikan sebuah alat untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Namun dia tidak mendengarkan firman Allah. Namun kemudian dia tidak mau untuk mengikuti apa yang Allah perintahkan. Dia lalai daripada Allah. Akhirnya orang-orang yang lalai dari peringatan Allah ini Allah beri terus kekayaan kenikmatan. Sampai akhirnya nanti ketika ajal menjemputnya Allah berikan balasan yang besar bagi orang-orang yang senantiasa lalai padahal Allah sudah memberikan nikmat yang banyak. Teman-teman, ketahuilah bahwa setelah kita berada di kehidupan dunia ini, nanti kita akan masuk ke dalam alam kubur. Setelah berada di alam kubur, kita akan masuk ke padang mahsyar. Betul Ibu-ibu sekalian? Di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak beralas kaki, matahari didekatkan di atas kepala kita berkeringat dan kita ditenggelamkan dengan keringat kita sendiri berdasarkan dosa-dosa kita. Nanti setelah itu kita akan masuk ke yaumul hisab, di mana di situ semuanya akan bersaksi teman-teman sekalian. Termasuk harta-harta yang kita miliki. Dari mana engkau peroleh harta itu dan kemana engkau gunakan harta-harta itu. Orang-orang yang senantiasa harta-hartanya didapatkan dari harta yang haram dan dipergunakan untuk yang haram, maka tentu saja nanti ketika masuk ke siratal mustaqim, ke jalan yang lurus, akan jeblos masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harta harusnya dijadikan sebagai alat untuk mendekatkan diri pada Allah. Ya tergantung bagaimana memanfaatkan hartanya. Seharusnya Betul. harta itu bisa dipakai buat jalan sedekah. Buat Betul. jalan maksudnya kunci kita menuju ke surganya Allah dengan memberikan kebaikan kepada orang, Betul. bantuan. Bukannya akhirnya jadi buat mudarat gitu ya Uma maksudnya Dan ya. juga jangan sampai jadi sombong. Biasanya orang kaya yang sombong adalah OKB, orang kaya OKB, baru. orang kaya baru kalau udah lama mulai nggak sombong gitu ya. Oh, kalau Karena udah lama kaget dia tawa masih tuh. baru kaya gitu, jadi kaget jadi sombong. Terima Uma kasih, jazakillah Ustaz. khair, makasih Sama-sama. banyak atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan yang di rumah udah ngintip-ngintip. Siapa sih bintang tamunya hari ini Islam itu indah? Ada Wika Salim. Tepuk tangan dong buat Wika Salim. Terima kasih. Assalamualaikum Wika. Apa Waalaikumsalam. kabar? Baik, alhamdulillah. Lagi sibuk Kak. apa nih sekarang Wika? Ya biasa begini aja kita kerja, Masa? nyanyi. Luar Yang biasa, ada aja Masya Kak. Allah. Kita ngomong-ngomong nih, kita Ya. lagi berandai-andai ya. Seandainya nih Wika Ya. nih punya kekayaan yang berlimpah, kemewahan yang berlimpah. Iya. Kira-kira gimana rasanya? Seneng apa enggak? Rasanya ya seneng lah. Apa yang bikin seneng? Seneng karena kan kalau punya harta yang cukup biasanya kalau mau apa-apa gitu lebih mudah gitu. Oh, mau apa-apa, emang apa sih mau dibeli kalau lagi kaya? Kalau udah kaya mau beli apa sih, mau ngapain Apa? coba? Aku pengen Ah. pengennya sekeluarga berangkat haji. Amin. Gitu. Berangkatin mama, Amin, bapak gitu amin, ya bareng-bareng. Allah. Jadi kalau misalnya kaya tuh Bu, kalau orang kaya gitu Bu, mau ngapa-ngapain enak. Baru mengandai-andai aja nanti kalau misalnya dapat duit Iya. jadi kaya, saya mau berangkatin orang tua semuanya Iya. haji. Terus kalau misalnya duitnya habis, ngayal lagi ya Bu ya. Ngayal dulu aja, Namanya kan Kak. masih ngayal, belum kaya beneran. Tapi ini Masya Allah nih. Tapi kalau menurut Wika nih, Iya. patokannya kaya itu orang tuh kayak gimana sih? Seberapa sih batasannya? Kayaknya kalau ditanya batasannya itu relatif ya. Kayak cantik kayak gimana sih kan tergantung Nah. orangnya. Kalau menurut aku sih kayak harta tuh kayaknya nggak ada patokannya. Nggak ada Karena biasanya patokannya ya. kebanyakan kayak manusia. Atau Manusia lah. seminimal-minimalnya orang Apa? bilang kaya kayak gimana Kalau tuh? aku ya cukup lah. Cukup. Mau beli mobil uangnya cukup. Oh gitu ya. Mau beli Serba motor uangnya kecukupan cukup. gitu Iya. ya. Mau beli rumah baru cukup, Cukup. gitu. Mau beli mobil Iya, mewah cukup, cukup. gitu ya. Ya Allah. Maksudnya itu mah gak ada batasannya namanya. Tetap Iya. aja ya. Jadi kalau misalnya kaya sebenarnya tanpa disadari kita semua orang kaya ya Bu ya. Betul. Kaya gak Bu Ibu? Kaya Bu. Kaya, Allah kasih kesehatan. Coba kalau Betul. sakit Bu berobatnya mahal tahu Bu. Ini Masya Allah, Alhamdulillah kita kaya semua. Wika makasih banyak ya udah Sama-sama, mampir ke Islam Kak. itu indah. Siap. Nanti kita akan dengerin lagi nih penjelasan dari guru-guru kita tentang tema Ya. kita pagi hari ini. Nanti Wika juga kita kasih kesempatan buat tanya-tanya. Siap. Ya makasih banyak, tepuk tangan sekali lagi dong buat Wika Salim. Makasih. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.
Nah ini ngomongin masalah orang kaya nih ya. Katanya nih saya pernah dengar nih. Ada sahabat Rasulullah yang memiliki kekayaan yang berlimpah. Tapi siapa ya? Terus siapa sih salah satu sahabat yang berlimpah kekayaannya? Bahkan walaupun setelah beliau wafat ini masih dibilang orang kaya. Siapa orangnya? Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita Habib Muhammad bin Syahab. Tepuk tangan dong buat Habib Muhammad, silakan Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ada doa Nabi yang jarang diamalkan. Doanya ikutin saya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma amitna miskinan. Nabi mengajarkan doa, ya Allah matikan aku sebagai orang miskin. Ya. Yang sudah doa tadi gobel tuh. Artinya kalau dikatakan sahabat Nabi SAW, sahabat yang dikategorikan kaya atau paling kaya pada saat itu yaitu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini sebelum masuk Islam, beliau bernama Abdul Ka'bah. Ada juga mengatakan Abdul Amr. Ketika masuk Islam dinamakan oleh Nabi Abdurrahman. Bahkan mendapat kunyah, mendapatkan gelar Abu Muhammad. Itu namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini seorang sahabat yang terkategori kaya dan beliau termasuk 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ini Abdurrahman bin Auf. Apa yang kita lihat dari Abdurrahman bin Auf? 2 dari Abdurrahman bin Auf. Pertama, kedermawanan beliau. Beliau ketika perang Tabuk itu menyumbang daripada peperangan bersama Rasul SAW 200 uqiyah zahab. Artinya 200 uqiyah emas. Mungkin sekarang ini puluhan miliar lah mungkin. Ya. Juga beliau ketika Nabi SAW memerintahkan umat Islam pada saat itu untuk berinfak. Yang pertama kali mengeluarkan uang 2.000 dinar. Dikeluarkan oleh Abdurrahman bin Auf dengan perintah kepada mengikuti perintah daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa ala alihi. Bahkan Ja'far bin Furgan itu meriwayatkan, balagani sampai kepada aku bahwasanya Abdurrahman bin Auf ini pernah membebaskan 3.000 budak. Bu, bicara duit tuh segar mestinya. Ini juga diriwayatkan orang kaya tapi pengen miskin, berharap miskin. Ini termasuk Abdurrahman bin Auf. Dia kaya tapi pengen miskin. Hingga suatu saat ketika habis perang Tabuk itu, ini ada wabah pada saat itu di kota Madinah. Semua kota Madinah itu kurmanya menjadi busuk. Ini kata Abdurrahman bin Auf, ini kesempatan untuk jadi orang miskin. Maka dia borong semuanya, kurma yang ada di satu kota Madinah ya. Itu diborong dengan harga kurma bagus, bukan dengan harga kurma busuk. Semua diborong itu kurma, hingga tidak lagi tersisa uang daripada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dia bersyukur, alhamdulillah aku jadi orang miskin. Bu, alhamdulillah nggak ada duit. Kata Abdurrahman bin, alhamdulillah semua uang habis. Tidak lama 3 hari kemudian datang utusan dari Yaman, bahwasanya di Yaman mengatakan ada wabah penyakit menular yang tidak ada obatnya kecuali pakai kurma busuk. Maka diborong itu kurma busuk dengan harga 10 kali lipat sama orang Yaman tersebut. Duitnya balik lagi. Emang dasar uratnya urat kaya ya. Lebih banyak ya Bib ya. Ini udah selesai emang.
Belum kelar ini. Udah nol sih Oh, loh iya. tulisannya. Tapi enggak, ini maksudnya pelajaran banget buat kita pada saat kita memberikan sesuatu di jalan Allah ya, untuk kemudahan dibalas sama Allah berlipat-lipat Artinya, kali. dua yang kita ambil, kedermawanan kaya tapi tidak pelit dan takwa Masya kepada Allah Allah. Subhanahu wa taala. Dan kedua, beliau dijamin masuk surga tapi tidak menjadikan dirinya sombong. Oh Masya Allah, luar biasa. Ini mudah-mudahan kita bisa belajar banyak dari Amin. Abdurrahman bin Auf nih. Walaupun punya duit banyak tapi nggak pelit. Yang supaya Allah bisa lipat gandakan lagi semuanya Masalahnya nggak rezekinya. banyak-banyak. Iya, makanya dibanyakin dulu ya Bib ya. Makasih banyak Bib. Penjelasannya alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Nih semua kita masih belum tahu nih, masih penasaran nih sebenarnya siapa sih raja terkaya di dunia. Pokoknya insya Allah setelah ini akan dibahas oleh para guru-guru kita. Buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Nanti insya Allah di segmen 4 akan ada juga menjawab pertanyaan ya. Jamaah yang mau bertanya boleh langsung aja siapkan pertanyaannya. Insya Allah nanti di segmen 4 dijawab oleh para guru-guru kita. Kalau bisa pertanyaannya yang bagus supaya nanti bisa dipilih oleh tim kita ya. Yang di rumah jangan kemana-mana, kita segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah!